Baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Lodi Wiksite selaku Managing Director dari PT Gamadi Lintas Utama. Terima kasih Pak Lodi sudah berkenan untuk menerima Transgo Pak di kantor Bapak Pak. Ya, terima kasih juga karena Transgo sudah berkenan datang ke kantor Gamadi Lintas Utama. Baik, Pak, menarik terkait profil dari perusahaan Bapak, tapi sebelum mengulas lebih jauh mungkin kita ingin tahu Pak, perjalanan karir dari Pak Lodi seperti apa Pak sebelum akhirnya terjun di bisnis logistik. Baik, terima kasih Pak Wahid. Sebelumnya saya itu adalah kerja di lembaga keuangan. Oke. Hampir 20 tahun saya bekerja di sana. Jadi karir awal memang di Iya, di lembaga keuangan saya kerjanya. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya itu sebenarnya bercita-cita jadi direktur. Oh, oke. Tapi kan kalau di lembaga keuangan kan saya nggak mungkin jadi direktur ya. Paling-paling juga jadi GM paling tinggi kan gitu. Akhirnya saya itu suka tantangan. Pada 2016 saya resign. Walaupun sebenarnya itu dikatakan masih sangat early retirement kan gitu ya. Orang-orang waktu saya mau pensiun itu, saya itu dibilang orang gila katanya. Karena menurut orang, tapi bukan menurut saya. Pencapaian karir yang saya capai itu sudah cukup secure. Karena baik medical, bonus, terpenuhi semua begitu. Tapi saya pikir setelah diskusi dengan keluarga, enggak lah, saya mau tantangan yang lebih besar begitu. Itu makanya akhirnya 2016 saya pastikan saya keluar gitu Pak. Oke. Setelah memutuskan untuk resign ya Pak, itu sudah terpikir sebelumnya untuk memulai bisnis dari tracking Pak? Baik, sebenarnya tracking ini sudah saya rintis dari 2005. Setelah saya pikir, 2005. Background saya dari accounting sebenarnya. Tapi saya pikir kayaknya saya masuk di accounting ini sebenarnya karena nggak ada pilihan, kan gitu ya. Sebenarnya secara saya orang eksakta sebenarnya. Tapi waktu tes ke PTN nggak diterima ya. Akhirnya kan orang-orang IPA kan pilihan utamanya kan ke IPS ya. Kalau nggak hukum, ekonomi kan begitu ya. Ya nyemplung lah di akuntansi kan gitu ya gitu. Nah ceritanya begini, ada dulu adik ipar saya itu buka ekspedisi kan gitu ya di Cirebon kan gitu. Saya lihat mereka kok kayaknya enak juga ya mobilitasnya ini, gak membosankan kan gitu ya. Tapi saya nggak tahu, saya pikir saya hanya melihat dari kacamata saya sendiri aja. Akhirnya saya pikir boleh-boleh juga nih, gimana kalau saya rintis dulu ekspedisi ini gitu ya. Akhirnya 2005 saya coba beli satu, tapi tentu orang yang membawa saya hanya ya kadang up and down lah kan gitu, off and on. Tapi paling tidak kan sudah ada saya rintis kan begitu. Ibaratnya kalau kita bertani ya itu, hutan itu sudah kita pangkas, jadi paling tidak tanahnya nanti kalau kita tanami sudah gembur. Itu awalnya pertama-tama. Dan sampai 2016, ada satu cerita begini. Saya dulu berpartner kami dengan keluarga begitu. Akhirnya blessing in disguise itu saya itu jadi ekspedisinya sepatu bata. Sepatu bata yang di Kalibata begitu ya gitu ya. Saya menangani Jawa Barat semuanya. Pengirimannya begitu loh. Tentu dengan jatuh bangun kan gitu ya. Karena saya masih bekerja kan gitu ya. Jadi sengaja saya serahkan ke orang lah. Tentu kalau kita serahkan ke orang bisnis berarti banyak juga komplain-komplain yang kita terima setiap hari kan gitu ya. Dan akhirnya hingga suatu saat kami, karena kalau berbisnis dengan keluarga pasti kan banyak juga ya kerikil-kerikil yang tidak bisa kita hindari ya. Akhirnya kami berpisah kan gitu ya. Kami berpisah, namanya perusahaan ini dulu PT Lintas Persada Nusantara kan gitu ya. Akhirnya sesudah itu kami buatlah perusahaan PT Lintas Bumi Nusantara pada saat itu kan gitu ya. Hingga suatu saya mengambil keputusan karena sudah ada 1-2 truk kan gitu. Ada sedikit keuntungan karena saya juga kan masih punya pendapatan dari gaji saya. Jadi otomatis apa yang didapat dari tracking ini cukup untuk membayar gaji karyawan dan kalau ada sisa sedikit bisa untuk pengembangan usaha. Sampai akhirnya saya memiliki unit itu 2000-an kali ya. Saya dapat 3 truk. Itu kan gitu ya.
dan sudah mulai ada usaha kerjasama network dengan Gotran dengan lain-lainnya gitu itu kan. Jadi tidak semata-mata saya resign langsung itu enggak, karena saya pikir juga mungkin bagi teman-teman yang resign tidak segampang itu untuk dapat job kan gitu ya. Karena mungkin kalau kita resign pensiun kan mental kita tidak seperti yang awalnya situ. Biasanya kalau kita udah pensiun mental kita kan nggak begitu kuat lagi karena kita nggak bisa bersaing lagi dengan orang-orang muda tentunya kan gitu ya. Tapi pada saat saya memutuskan untuk resign 2016, sebenarnya networknya sudah ada dan juga saya juga kerjasama dengan Daya Adi Cipta Motora kan gitu ya, dan juga dengan yang lain-lainnya gitu. Hingga pada 2016 saya mulai nggak benar lagi bisnis ini kalau begini-begini terus. Ini bisa kalau nggak collapse sekalian, nah jalan sekalian, kira-kira begitu Pak Wahid. Berarti start 2005 sampai akhirnya 2016 kalau di resign itu mengalami pasang surut gitu ya? Iya betul. Ya karena di tracking ini kan sebenarnya kan high risk ya, high risk karena kita nggak tahu 2 jam ke depan seperti apa. Contohnya, maaf kata nih ya, mudah-mudahan bisa aja jadi tabrakan, terguling. Ini kan makanya high risk. Makanya kalau kami itu selalu di tracking ini adalah dana cadangan sosial kan gitu ya. Mungkin supaya banyak yang mendoakan supaya selamat kurang lebih. Kalau istilahnya di perusahaan besar itu kan CSR ya. Kira-kira seperti itu Pak Wahid. Oke. Gambaran ketika di 2016 itu pertumbuhan bisnisnya seperti apa Pak? Oke, pada 2016 sebenarnya banyak orang-orang mengatakan kepada saya itu kamu tuh gila resign ya. Kamu sudah di zona aman kan gitu ya. Sebenarnya gaji saya sudah cukup lah. Gaji saya istri juga udah cukup. Kenapa kamu cari masalah lagi kan gitu di usia seperti ini ya, kan gitu. Tapi saya pikir orang kan nggak tahu kita apa yang isi dalam hati kita kan gitu ya, itu kan. Ya, saya diam aja karena saya pikir capek banget saya menerjemahkan membuat orang ini meyakinkan kan cukup saya yang tahu kan gitu kan ya. Nah, waktu saya di 2016, waktu itu sudah ada 3 CDD. Unitnya. Bisa bayangkan saya kerja di lembaga keuangan, saya pakai baju putih, pakai dasi, minumnya di Starbucks karena kantor saya kan di Sudirman kan itu ya, di kawasan World Trade Center. Tapi kan biasanya orang-orang di sana itu kan pakai baju putih, dompetnya kosong kan gitu ya, hanya menang di gaya doang. Nah, waktu itu saya harus lepas atribut-atribut itu loh Pak, kan gitu ya. Awal pertama memang saya agak frustasi juga, karena saya harus nyetir sendiri. Saya harus minum di pinggir jalan, minum kopi kapal api, kan gitu ya. Otomatis banyak tantangan. Sering saya sakit perut. Awalnya saya, benar nggak sih keputusan saya ini? Tapi itu sebenarnya kalau udah kita putuskan, spirit itu, ya harus jalan kan gitu. Akhirnya dengan berjalannya waktu, saya membangun bisnis. Ada pepatah mengatakan kebaikan itu mungkin tidak kita terima pada saat itu juga, kan gitu ya. Rupanya waktu saya kerja di lembaga keuangan bank dulu itu, mungkin ada orang sebenarnya bukan saya bantu ya, memang tugas kita di kantor. Saya marketing, karena saya marketingnya, saya operasionalnya, semuanya saya kan gitu ya. Akhirnya saya ketemu dan memberikan bisnis kepada saya, kan gitu ya. Seperti Puninar, kan besar itu Puninar ya. Kami kerjasama dengan Puninar, saya kerjasama dengan Panasonic, Gotrans, kan gitu ya. Saya kerjasama dengan Adi Daya Cipta Motora, grupnya Astra, kan gitu. Tapi itu baru setelah 1 tahun setelah saya itu. Sebelumnya saya jatuh bangun juga, kan gitu. Sempat juga agak sedikit down ya gitu ya. Melihat bisa bayangkan saya berkantor di Sudirman, tiba-tiba saya harus berkantor di pinggir jalan di Cilincing, di KBN. Bisa bayangkan di sana bagaimana panasnya, bagaimana baunya, aroma dari yang di pinggir jalan itu kan nggak bisa diterjemahkan kan gitu ya. Tapi saya ke keluarga saya tidak tunjukkan itu. Saat itu istri saya masih kerja tetap di Bank Permata kan gitu ya. Pokoknya kalau saya pulang ke rumah ya senyum tetap kan gitu, tapi senyum kepahitan sebenarnya kan gitu ya. Tapi mungkin juga kali ya passion saya di situ. Passion saya di situ kan gitu ya. Akhirnya ya terjadilah hubungan-hubungan bisnis kan gitu ya, dan membuat tambah semangat saya.
Dan orang-orang banyak bekerja sama dengan saya, contohnya supir, langsung mau ikut, semuanya begitu, tanpa menanyakan berapa gaji kamu, karena saya pikir saya tidak punya kemampuan untuk menggaji seperti perusahaan-perusahaan besar. Tapi mereka mengatakan, ya nanti aja lah dipikirkan, yang penting saya bawa dulu. Nah, kira-kira begitulah Pak Wahid, awalnya pertama perjalanan bisnis ini. Gitu. Oke, dan persisnya Gamadi Lintas Utama itu sejak kapan Pak? Perubahan nama? Karena seperti yang saya katakan tadi, setelah berpisah dengan keluarga, kan gitu kan ya, akhirnya di 2016 itu kan Gamadi Lintas Utama, kan gitu ya. Nah, kalau Gamadi Lintas Utama, PT Lintas Bumi Nusantara, kan gitu ya. Akhirnya di 2020-an, 2020 itu kami bukalah PT Lintas Bumi Nusantara, PT Gamadi Lintas Utama, karena itu untuk menangani seperti pengumpulan barang, kan gitu ya, dari satu klien ke klien yang lain, kan gitu, sesuai dengan IDB-nya. Kalau PT Lintas Bumi Nusantara kan itu tracking, tapi kalau PT Gamadi Lintas Utama itu kan seperti Tiki Gen E, seperti lain-lainnya, begitu. Kami buka di 2020 ya pelanggannya, kurang lebih seperti itu Pak, itu. Nah, setelah kami itu mempunyai klien yang lumayan banyak, begitu Pak, kan gitu. Ya. Baik. Dari perjalanan 2016 sampai hari ini ya Pak, itu titik baliknya dari pertumbuhan bisnis dari Gamadi itu di tahun berapa Pak? Dan triggernya apa waktu itu? Sebenarnya karena sudah saya melihat seperti yang saya katakan tadi, mungkin passion saya bukan di lembaga keuangan kali ya, bukan di lembaga keuangan, tapi kayaknya passion saya di tracking ini. Kenapa saya katakan begitu? Tracking ini kan seperti yang saya katakan banyak risiko ya. Walaupun banyak risiko, banyak tantangan, saya tidak menyerah. Selalu ada spirit itu, kan gitu kan. Jadi cerita sedikit, pernah saya itu sangat down waktu saya menerima telepon jam 5 pagi dari kantor polisi. Bahwa supir saya itu meninggal di daerah menuju Cirebon. Dan ada muatannya, gitu loh. Waktu itu saya betul bingung saya mau ngomong apa, kan gitu ya. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah dengan kerjasama teman-teman karyawan saya, mereka memberikan semangat dan mereka melindungi saya, mengatakan, Bapak di sini saja, biar kami yang pergi ke sana berurusan dengan kantor polisi. Singkat cerita, bereslah semua dan jenazah kami antarkan ke Semarang. Barang pada hari itu juga bisa keluar dari kantor polisi, kan gitu ya, gitu ya. Dan ketemulah teman-teman seperti Pak Langgeng, apa semuanya, kan gitu ya. Karena saya pikir nggak mungkin lagi saya seperti tukang bakso. Saya yang memasak, saya yang melayani, saya yang kasirnya, saya yang menuju piring. Kayaknya ini sudah ada spesifikasi dari bisnis ini, kan begitu ya Pak ya. Akhirnya sebenarnya puncaknya ini adalah di 2017 mulai berkembang, kan gitu ya. Dan mulai berkembang, mungkin juga barangkali, kan sekarang ini kan bank itu kan juga pintar ya, kan gitu ya. Kalau dilihat rekening koran kita itu bagus, otomatis juga mereka itu kan melirik kita. Saya juga bingung pada saat itu, karena waktu karyawan kita yang selalu minta pinjaman. Tapi pada saat itu bank itu menawarkan ke kita kredit UMKM ya, kan gitu ya. Saya pikir boleh juga kali ini ya. Tapi saya bilang bank nggak ada jaminannya, tapi nggak yang berdasarkan kontrak-kontrak dengan klien itu, kan gitu ya. Seperti saya kan punya kontrak kerja dengan Adidaya Cipta Motora, saya punya kontrak kerja dengan Gotran, saya punya kontrak kerja dengan Puninar, 1 tahun itu kan, dan dilihat bagaimana itunya, akhirnya mereka bisa, kalau Bapak mau kita bisa pinjaman sekian miliar, kan gitu. Di situ sebenarnya awalnya, akhirnya saya pikir kita harus pengembangan usaha ini, karena kalau klien minta mobil, selalu kita katakan tidak ada, kan lucu juga, kan gitu ya. Akhirnya kami pinjam uang dari bank, kan gitu ya, dikasih, kami juga langsung beli mobil, kan gitu. Jadi mobil kami beli cash, pinjaman dari bank, tapi pinjaman dari bank kan kita harus memberikan
kepada mereka otorisasi untuk mendebit secara langsung. Jadi bukan kita yang transfer, tapi dia yang mendebit dari rekening kita secara langsung. Itu awalnya sebenarnya Pak, pekerjaan ini. Mulai ini berkembang di 2020 sebenarnya ya, gitu ya. Itu. Ada penambahan berapa unit waktu itu Pak? Waktu itu bisa setahun 2 tahun kami itu bisa nambah 4 wing box, 3 wing box gitu. Tapi secara detailnya saya tidak hafal ya sebenarnya. Karyawan-karyawan saya yang hafal sebenarnya. Karena begini Pak, walaupun ini sebenarnya boleh dikatakan perusahaan keluarga, tapi ini kan PT, kami PKP. Betul. Bagi saya itu bayar pajak itu merupakan suatu kewajiban. Boleh saya menuntut negara, tapi kalau saya tidak melaksanakan kewajiban saya membayar pajak dan juga PPN kan nggak lucu kan, karena kami PKP kan gitu ya Pak ya, kan gitu ya. Jadi saya selalu mengelola ini supaya dikerjakan secara profesional. Saya sebagai managing direkturnya, di bawah saya ada Pak Lang, ada direktur keuangan Bu Tere yang menangani semua keuangan ini. Dalam control tower ada Pak Langgeng yang mengelola semuanya, mobilitas daripada DO dan juga mobilitas mobil. Dalam di sini juga ada mekaniknya, kami punya montirnya 4 orang yang siap mengelola, maintain kendaraan itu 1 kali 24 jam. Kan mobilnya ini kan jalan terus kan gitu ya. Jadi kami kelola ini secara profesional semuanya gitu loh Pak Wahid gitu. Menariknya justru penambahan unit itu terjadi ketika 2020 yang ketika 2020. Itu justru pandemi ya Pak. Kenapa demikian Pak kondisinya? Sebenarnya sorry saya koreksi, bukan di 2020 sebenarnya Pak, di 2019 ya. 2019. Jadi waktu pandemi sebenarnya saya itu betul-betul down. Saya kan menafkahi sekitar 50 karyawan ya Pak ya. Kan gitu. Saya sebenarnya itu saya tidak menyesal sama sekali saya keluar dari lembaga keuangan. Karena waktu saya di lembaga keuangan itu saya boleh dikatakan, saya kan perusahaan itu kan dikasih kita 100, ya harus dia dapat outputnya kan 1000 kan gitu ya. Kan gitu ya. Nah akhirnya pas pandemi itu kami sebenarnya sebelum pandemi Januari kami sudah dipanggil. Salah satu klien kami yang besar itu Matahari, yang kantornya di mana tuh? Di Bandung dan juga di Cikarang, Kerawang ya. Saya udah dipanggil bulan Januari siap-siap untuk kendaraan karena ini Lebaran berarti bisa peak hours-nya itu sangat tinggi sekali, jadi harus siap. Ya udah biasanya kami ekspedisi itu memitik sedikit rezeki di Lebaran itu. Sebelum Lebaran, 2 bulan sebelum Lebaran kami udah sangat sibuk. Tapi itu kok nggak ada pergerakan ya. Saya telepon, belum Pak, belum katanya. Bulan 3, tiba-tiba Jokowi mengumumkan lockdown. Betul-betul saya itu disambar petir kan. Saya kan membayar gaji karyawan kan lumayan besar juga ya. Walaupun gaji karyawan saya itu kan di bawah UMR kan gitu ya. Karena sistem penggajian di karyawan saya itu, walaupun mereka tidak kerja, saya kasih gaji Pak, walaupun sedikit. Karena saya pikir kalau mereka tidak narik, nanti buat keluarganya apa, kan gitu ya. Bagaimana mereka mau sungguh-sungguh kalau mereka itu tidak ada, misalkan saya minum kopi, tapi mereka paling tidak bisa minum teh manis dong, jangan air putih begitu ya. Ini lockdown semuanya. Klien-klien juga pada tutup. Saya bilang sama Pak Langgeng, suruh dong karyawan itu pulang ya, jangan kita bayar uang makan. Karena kalau mereka di sini, walaupun kecil saya bayar uang makannya. Masa sih gajinya udah kecil diambil dari situ lagi, kan gitu kan. Bagaimana caranya pun harus kita berikan mereka itu, nggak mungkin sejahtera lah, tapi paling tidak bisa bernapas. Ya udah disuruh pulang mereka. Tapi 2 hari kemudian balik, kan gitu. Saya tanya, kenapa balik? Katanya mereka di rumah itu disuruh istrinya balik karena ngabisin beras. Ngeri kali ya kan gitu ya, itu awalnya tuh. Aduh, terus ya nggak tahu. Staf saya juga bingung kan gitu ya. Udah begini aja deh, beliin beras 1 karung kan gitu ya. Karena bagi saya tanggung jawab saya mereka. Kalau bukan ke saya, ke siapa mereka? Ya, betul. Bergantung. Beli mereka 1 karung, beli Indomie berapa dus, beli telur berapa apa, kasihkan aja 3 canting beras setiap hari, kasihkan Indomie 1, kasihkan telur 2, biarin aja banyakkan airnya, yang penting ada isi perut, begitu. Tapi sebagai umat beriman saya berdoa sebenarnya, Tuhan kenapa sih dibuat saya tanggung jawab yang bukan tanggung jawab saya, keluarganya tenang-tenang kok saya mikul ini gitu kan gitu.
Tapi ya itu ya, kalau kita memang ada kata orang Jawa, Gusti Allah Ora sare. ora sare. Saya percaya benar itu. Suatu saat Pak Langgeng datang ke saya, Pak, ada dari kelurahan ngangkutin sembako. Kita mobil kita dikasih dan dibayar cash lagi. Waduh, seperti Bapak ya, durian yang itu kan, yang harus saya menghemat uang, saya udah bagi-bagi nih. Kita kan COVID nggak tahu kita sampai kapan COVID itu, ya kan gitu ya. Bagi-bagi susah kan, tapi akhirnya di situ boleh dikatakan kami menimba rezeki di situ ya. Jadi ada kami bagi-bagi. Saya udah berusaha untuk ada tabungan, ada sedikit mas istri mau saya jual gitu loh. Nggak apa-apalah. Kalau orang kecil kita berkorbankan, pasti Tuhan ngasih rezeki ya. Nggak ada jalan lain kan. Waktu COVID itu kan apa ya, semua orang terdampak semuanya ya. Jadi kami ngangkutin sembako, ngangkutin ini. Bahkan pada saat itu mungkin rezeki yang kami terima itu lebih besar daripada yang normal. Gitu loh. Itu jadi, waduh. Nah, terus kedua, saya juga selalu menganut pepatah Tionghoa ya. Jangan menyimpan telur dalam satu keranjang. Kalau itu jatuh, dia kan pecah semuanya. Kan? Berarti nggak ada yang mau dimakan dong. Kami memang dalam pengelolaan tracking ini ada yang on call, ada yang dedicated. Ada, tidak perlu saya sebutkan perusahaannya. Ada sekitar 7 unit ya Pak ya. Kami buat dedicated, kan gitu kan, dan juga on call. Dan tiap itu dedicated berarti kan dibayar dong kami tiap bulan mau jalan mau apa kan. Ini juga bisa menyambung kehidupan karyawan saya yang hampir 50 karyawan. Berarti kan kalau anaknya kan ada 2, taruhlah bisa 100 itu ya minimal kan gitu yang saya tanggulangin kan gitu ya. Jadi akhirnya bisa menyanggupin semuanya kan gitu kan. Dan tanpa diduga-duga yang dedicated ini juga selalu minta ada nggak mobil ngirim oli, ngirim ini. Jadi di luar kemampuan kami semuanya ini karena waktu COVID itu kan orang tidak bisa memprediksi seperti apa. Boro-boro memprediksi jalan aja kita takut kan gitu. Jadi inilah salah satu awal daripada titik balik kami sebenarnya. Jadi kembali lagi ke Tuhan ya, gitu ya. Gitu. Ya kalau kita memang seperti yang saya katakan tadi, kan banyak orang bergantung ke Gamadi ini, kan gitu ya. Dan yang bergantung itu sebenarnya orang-orang yang lemah ya, yang boleh dikatakan low educated dan juga secara kemampuan ekonominya ya boleh dikatakan di bawah kan gitu ya. Dan pada saat itu COVID itu sangat membantu kami sebenarnya, gitu loh Pak Wahid. Gitu. Kondisi waktu COVID itu seberapa besar merosotnya untuk muatan, Pak? Sebenarnya boleh dikatakan merosotnya itu boleh dikatakan awal bulan pertama, bulan kedua itu hampir 90% lah Pak. 90%? Iya merosotnya ya. Di ya. bulan Maret 2020? Iya, merosot itu. Hampir sama sekali itu nggak jalan. Tapi harus mengeluarkan biaya, uang makan. Karena mereka nggak mau pulang. Karena mereka mengatakan, pokoknya Pak mau digaji mau enggak kami di sini saja. Kata istrinya katanya begini, siapa tahu ada order, siapa tahu ada minta mobil, ya udah kamu di rumah bos aja di sana aja kan. Kalau kamu di rumah kan ngabisin beras. Jadi sangat terenyuh ya mendengarkan ya. Jadi aku juga nggak berani Pak ngusir mereka, hanya sama Pak Langgeng aja. Itu urusan mulai itu. Tapi saya mikir terus di rumah ya dengan keluarga begitu Pak, begitu. Dan COVID ini juga memperkenalkan kami ke orang-orang, kan gitu ya. Nah, jadi contohnya begini, ada mungkin didengar ini ekspedisi ini, kan gitu ya. Tapi begitu kami angkut itu, besoknya nggak bisa lagi karena katanya gudangnya ditutup karena udah kena COVID orang itu kan gitu ya. Jadi jijak begitu nggak jelas arahannya begitu loh Pak, begitu. Rosot sampai 90% di awal pandemi itu. Iya. Masa-masa recovery-nya butuh berapa lama? Sebenarnya nggak begitu lama. Bulan keempat dia itu banyak orang yang memesan unit ke kami, walaupun sebenarnya secara on call ya Pak Langgeng ya, dia on call begitu loh. Jadi kita juga sudah siap mobil itu untuk tidak berjalan kan, karena kita lihat juga mobil di mana-mana itu memang nggak jalan kan. Tapi bulan-bulan ke-6 sebenarnya kami itu hampir jalan itu 95%. Ada yang minta unit ini, ada yang minta unit ini, ada yang minta unit ini gitu. Jadi ya boleh dikatakan COVID juga membuat kita harus berbenah.
COVID juga membuat kita juga ada juga rezeki kan gitu Pak. Dan di situ. Dan sudah selesai COVID itu, disitulah sebenarnya awal titik balik kami itu, dan kami membeli mobil unit gitu Pak, membeli unitnya itu gitu kan, gitu karena kalau kita seperti ekspedisi ini kan penambahan unit kan kadang-kadang bisa tidak terestimasi kan gitu ya Pak ya, karena bisa aja banyak banget ya DO nggak kita ambil kan gitu ya, ini harus tambah mobil kita ini nih, kan bisa aja begitu kan ya, secara tiba-tiba kan gitu kan. Nah, akhirnya pada saat itu setelah selesai COVID, di situ sebenarnya kami termasuk kencang juga penambahan unit untuk Wingbox ya, gitulah Pak. Gitu. Baik, Pak, belajar dari apa yang dialami selama COVID, apa yang bisa diambil hikmah atau pelajaran dari Gamadi? Sebenarnya COVID ini juga sebenarnya membuat disiplin kita ya. Hanya COVID saya kira yang bisa mengubah manusia, kan gitu ya. Kan nggak ada yang bisa melawan COVID kan gitu ya. Tapi COVID juga sebenarnya membuat manusia itu darahnya lebih segar, kan gitu ya. Karena mungkin kami itu uangnya kan kami selalu itu kan tidak mau menerima uang cash, selalu pembayaran itu selalu melalui bank ditransfer. Mungkin bank barangkali melihat kok perputaran uangnya agak bagus kan gitu ya, gitu kan. Walaupun mungkin 1 juta 2 juta, tapi kan kalau tiap hari masuk kan jadi banyak juga kan gitu ya. Nah di situ sebenarnya awal titik balik kami banyak dikenal orang kan gitu ya melalui sembako dan juga pabrik-pabrik, akhirnya bank menawarkan kepada kami untuk pembelian unit kan gitu. Di situ sebenarnya kami banyak menambah unit untuk Wingbox kan gitu ya gitu. Karena fokus kami sebenarnya pada Wingbox sebenarnya. Oke. Secara proporsi untuk segmen industrinya sekarang Gamadi lebih banyak untuk muatan apa, Pak? Macam-macam sebenarnya muatan kami Pak. Karena sekarang begini, kami itu juga kan sekarang itu seperti waktu kita wawancara kita beberapa waktu lalu kan tracking online. Tracking online ini sebenarnya kan agak sulit kita karena berdasarkan web basis kan gitu ya. Kita nggak tahu kan ya. Tapi secara apa sebenarnya FMG ya kami itu ya. Jadi boleh dikatakan kami itu karena berbisnis secara tracking online, hampir semua boleh dikatakan di pabrik-pabrik mau di Cikarang maupun di Kerawang, baik di mana di Tangerang, kami dikenal, kan gitu ya. Secara promosi tidak gratis ya, jadi terkenal semuanya. Jadi ya alhamdulillah, puji Tuhan, kami itu sekarang boleh dikatakan tidak begitu, bukan sombong ya Pak ya, tidak begitu sulit untuk mencari DO. Sudah DO itu yang datang. Nah makanya saya bilang sama karyawan saya, sama Pak Lageng juga, kita tidak boleh arogan loh, kita harus humble kan gitu ya. Orang banyak mencari Gamadi dan juga Lintas karena servis kita itu loh. Sangat gampang untuk menghilangkan kepercayaan itu. Tapi untuk mencari kepercayaan itu sangat sulit. Trust itu sangat sulit sekali. Sangat mahal sekali. Nah, sebenarnya trust ini yang kami bangun sebenarnya terus. Trust dalam arti klien itu tidak kami kecewakan. Bagaimana klien itu supaya satisfy, itu yang kami jaga sebenarnya. Karena begini Pak Wahid, tracking ini kan berkembang terus ya, banyak ya pemiliknya. Sementara DO ini kan sangat terbatas, apalagi sekarang ini kan ekonomi sulit, banyak juga pabrik-pabrik yang runtuh kan ya gitu ya. Boleh dikatakan sekarang ini kan mall-mall kan banyak yang sepi-sepi juga kan gitu ya, banyak yang online sekarang gitu ya. Nah karena kuenya terbatas, sementara kami pemain tracking banyak, berarti kan yang ditingkatkan di sana itu kan kualitasnya, bukan kuantitasnya. Bagaimana kita itu melayani klien itu dengan baik kan gitu kan, supaya mereka puas dengan kita, karena mereka banyak choices kan, banyak pilihan kan, bahkan harga dibanting loh Pak, kan gitu ya gitu sekarang. Bisa dikatakan recovery dari Gamadi bisa cukup cepat itu ketika menjadi mitra dari tracking online, begitu? Betul sekali Pak. Jadi kami itu tracking online itu sebenarnya hampir 60% dari total unit kami itu di tracking online gitu. Karena di tracking online itu kan sebenarnya kan enak ya gitu ya. Kita bisa jelas kan gitu ya. Jelas seperti wawancara kita, jelas DO-nya, jelas pembayarannya. Itu yang penting ya. Banyak DO kalau nggak jelas pembayarannya, nah saya bayar gaji untuk apa? Bagaimana mau karyawan saya kerja di rumah kan dituntut dia kan gitu kan gitu. Jelas DO-nya. Jelas pembayarannya, kapan dibayar, begitu. Online itu punya benefit masing-masing ya? Punya benefit masing-masing, Pak, itu. Tapi kalau menurut saya sih, kalau mau kencang, tapi high risk juga, kan gitu ya.
Ya online. Online, oke. Apakah kenapa online itu lebih ada benefit karena lebih aman secara cash flow, Pak? Sebenarnya aman dikatakan secara cash flow tidak juga kan gitu ya. Saya tidak perlu menyebutkan ada juga tracking online yang baru-baru 2 tahun yang lalu dia juga jatuh kan gitu ya. Kita juga di sana hampir berapa ratus juta tidak terbayarkan kan gitu kan gitu ya. Tapi kalau di tracking online ini kan kita juga bisa melihat sudah berapa outstanding-nya kan gitu ya. Jadi kita lihat juga kalau kira-kira sudah lebih daripada kita kan kalau seperti di tracking offline itu kan biasanya TOP-nya itu kan 30 hari ya. Ini kayaknya sudah mau tapi 30 hari belum bayar. Nggak beres juga nih kan gitu ya gitu kan. Tapi kan di tracking online juga kan sudah kita buat itu persyaratannya. Kalau tidak ada masalah dalam waktu seminggu ataupun 15 hari, you harus sudah bayar, kan gitu kan. Sejauh POD-nya itu udah beres kita lakukan begitu. Gitu. Berarti untuk saat ini tracking online menjadi juga bagian strategi dari Gapmandi untuk mendapatkan. Iya, karena seperti begini Pak, di tracking online ini kan bedanya begini. Kalau di tracking online kita bisa mempercepat pembayaran itu, contohnya. Begitu dia ada DO, sudah tertulis di situ. Kita sudah di-assign. Nomor mobilnya, nama supirnya, tujuannya kemana. Jadi udah tahu kita kapan dibongkarnya. Udah jelas. Kalau lo nggak dibongkar, ada penaltinya lo, overnight service. Kalau lo nggak dibongkar sekian jam, ada lo hitung-hitungannya, biaya inapnya, kan gitu ya. Begitu selesai dibongkar, kan kita kan pakai timestamp sekarang, kan online kan sudah semakin canggih ya, timestamp kan gitu ya, pakai GPS ya. Begitu dibongkar kita udah tahu itu, oh supir bagaimana, barang aman, fotoin dong surat jalannya, langsung kita upload ke sistem yang tracking online-nya. Begitu itu langsung dibuat faktur pajak kan sekarang kan sudah pakai barcode ya, sudah online semua ya, tidak perlu lagi secara dikirim itunya kan, udah beres semuanya situ. Begitu selesai, supir datang, POD-nya kita terima, langsung kita kirimkan. Jadi berjalan sembarangan. Itu bedanya kan gitu ya. Begitu dia upload, tidak ada masalah, di sistemnya sudah ditulis, dikasih tahu akan dibayar tanggal segini. Makanya saya bilang terukur kan. Kalau di offline-nya itu kita kumpulin dulu, kita buat dulu tagihannya, kita kirim dulu, belum salah kirim, apa segala macam kan gitu ya. Mungkin sampai di sana. Mungkin security-nya belum kasihkan ke bagian keuangannya, sampai di bagian keuangannya mungkin belum dibuka, kan gitu ya. Jadi ya banyak juga di sana itu sebenarnya korupsi waktu. Tapi kalau di tracking online kan dia nggak bisa korupsi waktu kan gitu ya. Begitu POD itu saya kirim loh, ini bukti kirimnya, langsung kita kirimkan ke di sistem itu. Jadi makanya saya bilang terukur semuanya di sana, begitulah Pak. Ada percepatan bisnis di situ ya Pak? Iya, ada percepatan bisnis di situ gitu. Apakah dengan bergabung dengan tracking online mengubah habit SOP dari Gapmandi Pak? Iya, tentu pasti mengubah habit. Satu, karyawan dibuat dia berpikir. Kalau dia tidak mengikuti zaman yang teknologi, ya akan ketinggalan, dia nggak bisa masuk kan gitu ya, karena dia harus pakai HP, segala macam, komputer, WiFi. Jadi tidak bisa lagi diikuti zaman-zaman dahulu kala kan gitu ya. Sudah dia harus mengikuti, sudah melalui UA segala macam. Jadi dengan segala perputaran teknologi canggih ini sudah terikuti semuanya kan gitu Pak gitu. Jadi semuanya itu sudah harus diajak berpacu ya kan gitu ya. Gitu. Makanya saya bilang tadi, kalau kita mungkin membangun bisnis sesudah pensiun, tantangannya berat sekali ya. Satu, kita harus mencari network lagi. Mungkin juga kepercayaan orang kita agak kurang barangkali, kan gitu ya. Karena memang semangat kita. Kedua, mungkin kita gampang tersinggung jadinya kan gitu. Karena mental kita kan dulu kan udah mental penguasa. Tiba-tiba gitu kan, ya kalau bangun bisnis ini kan karakter kita itu harus berubah. Satu, kita ketemu dengan orang yang paling bawah. Bisa kita ketemu dengan orang yang menengah. Bisa kita ketemu dengan orang yang paling puncak. Saya bisa jadi helper. Tapi saya juga bisa jadi pengasih saran. Bisa juga saya sebagai decision maker. Kenapa saya katakan demikian kan gitu ya?
Kalau pengiriman barang, saya pasti nanya, kan tidak semuanya karyawan saya masuk. Pak Langit tidak tiap hari masuk, misalkan pasti ada dia lagi sakit, ya. Harus saya take over itu kan. Bagaimana barang? Saya harus bicara sama driver. Tidak diangkat-angkat, saya harus pergi ke sana, saya bantu ngangkutinya. Kalau misalnya, kan gitu kan. Nah, waktu ada penawaran, manajer nggak mungkin kepala gudang penawaran harga kan ya. Saya harus bicara sama manajernya. Berarti saya harus pakai rapi dong. Kalau untuk helper kan saya bisa pakai celana bolong-bolong toh. Tapi untuk quotation kan saya harus agak rapi dikit kan gitu ya. Ini loh penawar harga kami kan gitu. Biasanya manajer kan kalau tidak ketemu, saya dibawa ke paling atasannya. Saya harus ketemu dengan direktur utama kan gitu ya. Saya harus ketemu, pasti harus rapi lagi, saya kan gitu kan. Jadi di dalam tracking ini sebenarnya irama dinamikanya itu sangat indah ya gitu ya. Banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Untuk bisa seperti itu, kita ini kan tidak langsung jadi. Makanya kalau pensiun membangun itu nggak mungkin lah, kan gitu ya. Ini kan sudah, untuk saya sampai di sini sekarang, tapi kan ada tahap-tahap yang saya lalui, kerikil-kerikil untuk sampai ke sini, toh Pak, kan gitu ya. Itu yang saya katakan tadi, sebenarnya di dalam bisnis ini sangat banyak sekali variasinya, kan gitu, banyak banget tantangannya. Tapi bagi saya tantangan itu sangat indah, dan saya punya sekarang itu, mungkin saya kan sebagai ketua NLC DKI Jabar ya, kenalan saya banyak sekali loh. Dan saya itu berkenalan dengan apa ya, semua suku ya, semua agama, semua. Jadi sangat indah sekali kan gitu. Contohnya yang paling indahnya begini loh Pak, agak lari kita dari topik sekarang. Ada klien saya minta pengiriman ke Palembang. Tentu untuk pengiriman ke Palembang kan saya harus kasih penawaran dulu. Customer saya mengatakan ini kemahalan. Kan gitu. Nah, saya tanya ke supirnya, berapa biaya penyeberangan biaya? Dia minta sekian, banyak amat. Lah orang saya minta aja penawarannya nggak segini, kok kamu minta uang jalan segini kan gitu kan. Gitu. Akhirnya kalau saya yang nanggulangin biaya penyeberangan, karena menurut orang-orang biaya penyeberangan di Merak mahal karena banyak preman katanya. Biaya penyeberangan Bakauni mahal katanya karena banyak preman-preman. Akhirnya karena saya kan masuk NLC ya saya harus promosikan NLC. Saya telepon teman-teman saya yang ada di Banten, karena ada pengurusnya di Banten. Oh siap bos, kata dia, saya kasihkan orangnya ke sini. Dan mereka mengatakan harga segini kok. Akhirnya, yaudah kamu jalan aja ke sana. Nanti saya temanin kamu di Merak. Ya, saya pergi ke Merak, saya udah disambut di lapangan itu. Akhirnya saya jadi santai-santai di sana apa? Jadi ngopi-ngopi di pinggir pantai itu loh. Jadi unit saya sudah diantar, mobil saya pakai wingbox. Udah diantar mulai dari bawah sampai ke kapal. Sampai di Merak, di Bakauni, sudah ditemanin untuk turun semuanya. Kan gitu ya. Kalau saya tidak bergaul dengan NLC, pasti saya nggak kenal orang-orang ini. Kan gitu ya kita. Tapi dengan saya bergaul dengan orang-orang ini, di Banten saya terkenal, bukan terkenal, banyak teman saya. Akhirnya sekarang itu, karyawan saya ada unit lagi nggak ke Sumatera. Mereka berlomba-lomba. Nah itulah salah satu keuntungan saya di NLC kan gitu ya. Bahkan kalau saya ke Semarang, saya ke Surabaya, saya nggak mengalami tantangan. Kalau ada saya kesulitan dalam hal muatan, dalam hal perjalanan, saya hanya cukup telepon mereka dan kami akan ngobrol-ngobrol. Jadi seperti saudara. Itulah keindahannya masuk NLC loh Pak, kan gitu kan. Oke, menyambung soal NLC Pak, bisa jelaskan ke audiens yang belum tahu apa itu NLC Pak? NLC ini adalah National Logistic Community. Beda dengan yang ada satu lagi itu Asperindo. Kalau Asperindo itu kan grup-grup perusahaan besar ya, seperti Tiki JNE, apalagi yang besar-besar itu loh. Kalau kami ini adalah National Logistic Community, ini adalah perusahaan perorangan yang punya PT. Ya kan gitu ya. Mungkin memiliki 2-3 truk kan gitu ya. Tapi dia itu hanya menerima DO mungkin dari teman-temannya. Nah, kami membentuk grup ini supaya kami itu berkolaborasi antara mereka-mereka. Dan sekarang ini kan sering terjadi perang harga loh, ya kan gini. Dari sini ke Surabaya misalkan berapa, kan gitu kan. Dari Surabaya ke sini bisa 2 juta, 2.500.000. Itu kan nggak masuk di akal kan gitu ya. Jadi kami membuat harga itu top and down.
Harga dari sini ke Surabaya paling murah 7,5 juta, paling murah, gitu kan. Dari Surabaya ke sini paling murah 4 juta. Jangan dirusakin harga, karena itu kan berapa ratus kilometer kan gitu ya. Nggak masuk di akal kan kalau 2 juta itu ya. Tapi banyak juga orang-orang kan mungkin perusahaan-perusahaan besar daripada kosong kan gitu. Jadi kami berkolaborasi dan melindungi teman-teman itu. Jadi kalau kami ada barang sebenarnya teman-teman, kami kan ada grup, gitu ya. Tapi makanya sekarang ini grup kami itu lagi verifikasi, karena memang di NLC ini juga selain yang punya truk ada juga memang di sana itu broker, ada juga memang di sana itu yang usahanya hanya ekspedisi tapi tidak punya mobil. Nah, kami usahakan di NLC ini yang punya PT dan jelas diverifikasi. Takutnya nanti kita kasih DO itu ke mereka, uangnya sudah kita kasih, tapi barangnya nggak tahu kita. Dan tidak tahu kita kalau terjadi apa-apa, kemana mau kita hubungin, kan gitu. Jadi betul-betul kami verifikasi mereka-mereka itu. Makanya kami itu dalam 2 atau 3 kali dalam setahun, kami ada raker namanya. Di mana sih sebenarnya kelemahan kita, di mana sih sebenarnya keluhan-keluhan kita, gitu. Nah, dengan berkumpulnya kami, jadi kami bisa saling membantu, kan gitu ya. Bisa saling memberikan DO, bisa saling melindunginya, kan gitu kan. Kan di sana ini tracking ini kan banyak juga nggak jelas ya. Bisa di tengah jalan dia mungkin misalkan mobilnya mogok. Kan kalau terjadi storing itu kan sangat mahal biayanya. Misalkan ya, harga ke Cirebon cuma berapa. Tapi kalau mogok dia di Jatibarang, kan banyak orang-orang nakal di sana itu menodong, kan gitu ya. Iya kan? Tapi kalau kami bersinergi misalkan, hubungin orang ini, tolong dong kasih harga yang masuk di akal dalam perbaikannya, jangan tekan ya dia ya. Otomatis dia kan paling tidak mengurangi bebannya. Di samping DO yang dia dapat. Jadi menurut saya sih masuk NLC itu sangat luar biasa ya, sangat bagus ya gitu ya. Saya nggak tahu, kalau saya sendiri sih sangat beruntung saya masuk NLC. Dan manfaat sangat banyak. Baik secara network kan gitu ya, banyak sekali manfaatnya menurut saya. Yang tidak bisa saya utarakan satu persatu pada saat ini, tapi saya sarankan. Mungkin dengan Pak Wahid, kalau dari tidak saya di NLC, kita nggak kenal, toh? Iya kan, betul. Itu contohnya nih. Perusahaan saya dipromosikan, kan gitu kan. Itu kan salah satu nilai yang sangat tidak bisa dinilai. Itu kan, promosi ini kan nggak bisa dinilai loh. Itu kan, udah, apalagi dengan era globalisasi ini, sebentar lagi ini udah sampai ke Amerika mungkin berita-berita ini. Kan nggak bisa saya hambat. Itu kan. Makanya saya katakan ini adalah orang yang mau berbisnis seperti tracking kami ini, kalau dia tidak mengikuti digitalisasi, ya udah ketinggalan kereta, dia akan terseok-seok. Tapi walaupun saya sudah tua begini ya, saya harus selalu mengikuti, saya harus selalu mendengarkan, saya selalu mencari staf yang bisa saya belajar juga kan ya. Staf saya kan tidak mesti harus di bawah saya. Manusia kan ada kelemahan, kan gitu ya. Ya semuanya harus saya daya gunakan kan, begitu Pak Wahid gitu. Sekarang Pak Lodi sebagai Ketua NLC DKI Jabar ya Pak? Iya betul. Ya saya ketuanya sekarang ini. Bisa dikatakan dengan seharusnya sih semua transporter atau usaha logistik ya harus berasosiasi ya Pak ya, untuk mendapatkan benefit yang Pak Lodi sampaikan tadi. Terutama di lapangan kondisi-kondisi yang nggak bisa terprediksi seperti itu ya. Iya, memang kami, tapi kan begini Pak, kita sudah kita selalu mengadakan kalau HUT NLC selalu kan kita rayakan itu, kita kumpulin semua teman-teman di sana sudah. Tapi ada aja orang sebenarnya kan yang mungkin kita kan nggak bisa memaksakan kehendak kita terhadap orang. Tapi misalkan dari 100 itu pasti tidak bisa 98% kan. Tapi pada dasarnya 85% mereka itu happy kok masuk NLC DKI kan gitu ya. Seperti kemarin itu kan di JIC ya, kami pameran kan di sana ya, apa manfaat daripada NLC ya, dan kami termasuk banyak juga yang mengunjungi kami di sana untuk mempromosikannya. Nah, untuk mempromosikan NLC itu kan tidak cukup hanya berkata, kan gitu ya. Harus ada berbuat kan gitu ya. Tanpa berbuat pasti mengatakan banyak tantangan sebenarnya. Apa sih yang manfaat yang saya dapatkan dari NLC? Kan pasti ada begitu ya, gitu kan gitu ya. Tapi kan kita tidak bisa memaksakan dia. Tapi kalau sudah kita berbuat kepada dia, misalkan seperti saya waktu itu tidak berani jalan ke Sumatera karena bukan rahasia umum. Di Merak itu kan banyak preman katanya. Betul. Di Bakauni itu kan banyak preman.
Tapi kenyataannya dengan saya masuk NLC, banyak teman-teman saya yang preman-preman itu jadi berteman dengan saya. Sebenarnya mereka baik kok. Cuman karena tekanan-tekanan barangkali ya, memaksa mereka. Jadi hidupnya keras. Tapi pada dasarnya manusia itu waktu dilahirkan kan polos kan. Ya udah kami ngopi, bahkan saya udah nginap aja di sini kan gitu ya. Jangan buru-buru pulang. Sampai tengah malam baru saya pulang. Jadi cuman masalahnya sekarang, saya itu kalau kemana-mana saya selalu takut, tidak takut berbuat dosa kan gitu. Saya tanpa bisa aja tiba-tiba orang, apa kabar Pak? Siapa ini ya? Gitu ya, karena memang sudah, apalagi sudah kita masuk NLC ini kan sangat seluruh Indonesia ya kan gitu kan, gitu loh. Jadi ketua kami adalah Pak Angga, sekjen kami Pak Rizky, kantor kami NLC ini ada di Harapan Indah sebenarnya. Dan sekarang ini lagi verifikasi kami gitu ya, gitu Pak. Pak menyambung ke yang kondisi lapangan terumah yang tadi di Pelabuhan Merak ya Pak ya? Iya. Yang di sana ada pungli dan semacamnya. Ada isu logistik lain nggak yang menjadi perhatian dari NLC Pak? Nggak ada sebenarnya kan gitu ya di sana itu. Sebenarnya komunikasi sebenarnya yang tidak jalan ya gitu kan. Kita kan ya maaf ya Pak ya, maaf sekali maaf nih. Kadang-kadang informasi dari supir itu kan tidak bisa juga 100% kita terima ya. Pada dasarnya mungkin supir itu dengar dari sini, dengar dari sini, dengar dari sini. Tapi kalau kita langsung terjun ke lapangan, tidak seperti itu sebenarnya. Bisa semuanya kita selesaikan. Makanya dalam transportasi ini mobilitas kita harus tinggi. Kita juga harus aktif ya gitu ya. Tidak boleh hanya di kantor. Seperti saya kan di kantor saya paling-paling 4-5 jam ya. Sebagai manajemen kan nggak perlu di office kan gitu terlalu lama. Saya harus membangun network kan. Saya harus membangun jaringan di mana-mana, berkomunikasi, bertemu dengan orang-orang. Dengan bertemu itu kan disitulah peluang-peluang bisnis ketemukan gitu ya. Saya harus pergi ke Cikarang, ke Kerawang, semuanya kan gitu. Makanya saya katakan di sini sebenarnya dunia saya, bukan di kantor kan gitu ya. Kalau di kantor itu kan bukan saya orang kantor dulunya ya. Kayaknya bukan ini di dunia saya. Ya. Saya itu suka tantangan-tantangan. Karena sih kan di ekspedisi ini kan tantangannya kan bervariasi ya dan berwarna. Sangat berwarna menurut saya di sini dan banyak kenalan di sini. Happy saya begitu Pak Wahid. Oke. Pak kembali ke soal Gamade ini sampai hari capaian bisnisnya untuk Gamade. Menurut saya sih saya sudah bersyukur. Mimpi saya sudah saya capai sebenarnya ya. Walaupun saya masih akan ada. Kenapa saya katakan mimpi saya sudah tercapai? Dulu saya itu selalu ketakutan tiap bulan. Aduh, ini udah tanggal 20. Di bank uang belum ada segini, bergaji. Selalu ketakutan loh saya, Pak. Selalu saya ketakutan itu, kan gitu. Aduh, ini tanggal segini, cicilan cukup enggak sih? Pokoknya saya nggak tenang hidup saya itu kan, itu tuh. Karena kan seperti yang saya katakan di bank itu kan saya berikan otorisasi, langsung debit langsung. Iya. Suatu perusahaan itu rekening koran dikatakan lancar, kan gitu ya. Kalau waktu di debit tidak gagal. Oke. Kalau gagal pendebitan, berarti kan nama kita kan udah kotor. Betul. Langsung dicatat. Ya sudah, kalau sudah Bank Indonesia atau bank mencatat kita di blacklist, saya kira nggak akan bisa berkembang lagi kan gitu ya. Usaha itu kan harus minjem biar bisa berkembang. Sebanyak apa sih duit kita? Ya. Usaha berkembang kan karena trust, network. Network ada, terjadi kontrak. Kontrak ini kan bisa kita jual. Kontrak ini terbukti kan ada kan karena trust. Iya kan itu ya. Kontrak ini kan 1 tahun. Berarti ini kan bisa kita jaminkan ke bank. Kan gitu kan. Nah, kalau sekarang ini, kenapa? Saya sih belum, mungkin bagi saya sudah, tapi belum orang lain belum. Saya tidak begitu pusing lagi pendebitan gagal. Khawatir sih ada sebagai manusia. Tapi tanggal 25, sudah bisa saya siap untuk bayar gaji ke bagian keuangan. Sudah ada. Kan kalau saya bergaji kan lumayan ya Pak ya, karena bagi saya sih begini, saya paling anti jangan sampai terlambat bayar gaji. Karena saya pikirkan begini, keluarga karyawan saya sudah menunggu itu, ya itu yang ditunggu mereka kan, gitu ya. Oke, tiap minggu supir dapat mungkin ada sedikit sisa untuk dari uang jalan, tapi itu kan hanya untuk makan, nyambung hidup sehari-hari, untuk bayar uang sekolah, bayar kontrakan, kan dari gaji ini kan mereka kan gitu ya. Nah, ini sudah bisa saya lakukan. Ini dulu yang gitu kan. Sudah bisa saya selesaikan ini. Berarti kan saya kan sudah boleh dikatakan sudah bos yang baik lah. Menurut saya loh Pak ya, sudah bos yang baik saya.
Dan kedua, saya sudah bisa, tidak pernah kalau saya lihat di rekening koran itu kan status lancar, kan gitu kan. Dan nggak pernah saya tidak lancar. Berarti secara keuangan kan boleh dikatakan saya udah lulus kan gitu ya. Itu kan pencapaian luar biasa menurut saya ya. Karena cicilan saya kan besar juga kan gitu ya. Nah itu Pak. Walaupun nanti di 2025 nantilah kita ceritakan dulu. Tapi di 2024 ini kayaknya terima kasih Tuhan, kayaknya mimpi saya itu 90% sudah tercapai begitu Pak Wahid. Sekarang total unit dari Gamadi Pak? Total unit kami sebenarnya itu sudah sekitar 50 Pak. Ada wingbox kan lumayan banyak. Wingbox itu yang bannya 10 Pak. Jadi kok bannya 10 bisa bayangkan tuh ya kalau ganti ban. Berarti ban satu kan 3.500.000. 10 35 juta. Tambah ban serapnya satu, berarti kan sekali pasang ban 40 juta. Terus ada juga Puso Pak. Puso itu juga kan bannya berapa Pak Langgeng? Puso itu 8 Pak. Kan ada juga Puso itu sekitar 15 unit. Terus ada juga wingbox juga 15 kan itu yang besar-besar. Walaupun cicilan yang saya katakan di bank itu yang dipotong-potongin itu kan. Ada juga CDD, ada juga CDE walaupun sudah lunas sebenarnya kan gitu ya. Lunas dalam arti aku udah bisa membayar gaji karyawan, saya udah bisa untuk bayar cicilan gitu. Sudah nyaman gitu kan gitu loh Pak Wahid gitu. Baik, oke. Paling terakhir Pak, dengan capaian Gamadi sampai hari ini apa next ke depan rencana bisnis dari Gamadi Pak? Ya, saya sebenarnya masih mengembangkan lagi bisnis ini Pak kan gitu ya. Saya mungkin akan karena semakin banyak customer mereka masih minta penambahan unit lagi sebenarnya. Jadi mungkin saya akan menambah unit lagi ke depannya dan juga mungkin juga kan ya saya kan tidak mesti harus perusahaan ini yang saya pikirkan. Kesejahteraan karyawan saya juga kan harus saya pikirkan juga Pak. Mungkin mereka juga kan perlu pinjaman rumah. Mereka juga kan kalau hanya dilihat kendaraan saya banyak-banyak kan mereka juga sakit hati dong. Mereka juga kan harus punya kendaraan Pak. Mungkin tidak bisa ganti mobil Pak, paling tidak kan ganti sepeda motor. Iya kan gitu Pak. Mungkin di 2025 aku mungkin agak sedikit berpaling dulu kesejahteraan karyawan dulu saya lihat Pak, gitu Pak kan gitu kan. Karena nggak lucu lah Pak. Kalau sekarang ini Pak saya mungkin sudah apa ya secara ekonomi mungkin apa yang saya mimpikan itu sudah tercapai kan. Tapi karyawan saya kan belum. Masih ada anaknya kuliah, masih ada yang belum punya rumah. Fokus saya ke situ dulu. Sedikit agamais sekali ya. Oke, baik. Paling terakhir Pak, ini kan dari background dari Pak Lodi ini kan sebagai pensiunan bankir yang akhirnya beralih ke logistik. Apa pesan buat mungkin teman-teman yang lain yang udah ada planning bisnis Pak sebelum pensiun ini Pak? Aku sih sebenarnya agak sedikit sadis sekali kalau saya bilangnya. Aku sih berprinsip begini. Ada bahasa Jawa mengatakan don't falling in love with the company because you don't know when the company unfalling in love with you. Kamu jangan jatuh cinta kepada perusahaan itu karena kamu nggak tahu kapan perusahaan itu sudah jatuh cinta kepada kamu kan gitu ya. Bekerjalah, putuskanlah sesuai dengan talenta kita. Misalkan begini, kalau kita jangan membuka bisnis kalau melihat kesuksesan orang. Misalkan begini, yang lebih sadis cocok begini. Kita lihat orang baker rame banget, banyak kali duit di sini ya gitu. Tapi kan kalau kita buka bengkel kan tergantung sama orang kan repot juga. Sementara kita nggak mau kotor kan gitu ya. Kan kalau buka bengkel kan otomatis kan harus pegang oli, pegang gini kan jadi kotor kan gitu kan ya. Tapi kalau saya mau buka usaha sesuai dengan talenta kita, dengan passion kita. Contohnya, dulu waktu saya sedikit cerita ya. Dulu waktu saya ini awal bulannya banyak dulu supir itu sudah ada DO, tiba-tiba nggak mau buat barangnya. Alasannya apa pelanggan? Uang jalannya terlalu murah lah, inilah. Kadang-kadang kan supir ini kan, driver suka berubah sesuai dengan arah jarum jam. Sekarang jam ini bisa 5 menit kemudian jadi berubah dia. Oke, gak jadi masalah. Aku bisa bawa mobil itu sampai ke tempat tujuan. Karena memang saya suka nyetir kan gitu ya. Dan suka saya di jalan raya, lihat rame-rame begitu. Ya saya bawa aja misalkan Pak Langgeng di situ kan. Ya aku yang nyetir, karena saya punya SIM B2 kan gitu ya. Nah, artinya passion saya di situ kan. Akhirnya supir itu nggak berani.
jangan lo macam-macam loh, dia bisa bawa mobil loh. Seperti itu pesan saya Pak. Terus yang kedua, kalau sudah kita memang ada niat bisnis, kira-kira janganlah, menurut saya membuka bisnis itu jangan di umur 55. Karena bisnis ini kan nyali kita perlukan. Artinya apa? Berani mengambil keputusan. Biasanya kan di atas 55 pensiun, nyalinya udah berkurang. Sudah gampang tersinggung kan. Boro-boro tuh, anak aja ngomong kasar dikit langsung tersinggung. Nah mungkin di atas 40 menurut saya sih, seperti saya kan di atas, di bawah 40 saya membangun bisnis. Bahkan akhirnya dapat seperti ini. Kurang lebih seperti itulah Pak kan. Gitu. Kalau kita buka bisnis sesuai dengan talenta kita ya pasti jalan. Karena tantangan yang kita datang itu bisa kita hadapin. Gitu loh Pak Wahid. Baik, oke. Terima kasih Pak Lodi untuk waktunya. Sukses untuk Gambadi Pak. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak Wahid dan juga buat Transgo sudah datang ke sini, sukses selalu. Mudah-mudahan jangan capek-capeknya mempromosikan NLC ya Pak ya, terutama NLC loh. NLC banyak, NLC top. Oke. Terima kasih. Terima kasih.